Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita semua, baik itu berupa rezeki, kesehatan, kesempatan, dan juga kebahagiaan. Mumpung selagi kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, gunakanlah kesehatan dan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, dan gunakanlah kesehatan dan kesempatan itu untuk berbakti, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan, tentunya kita berkeinginan agar dicintai dan disayangi, karena dicintai dan disayangi adalah merupakan kebutuhan batin yang paling mendasar. Dan terlebih lagi, jika kita dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta seluruh alam, dan itu merupakan keinginan dan harapan kita semua sebagai hambanya. Berikut 3 tanda manusia yang disayang Allah. Namun sebelum membahas lebih lanjut, untuk para sahabat yang baru berkunjung ke channel ini, saya mengajak untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan like-nya, agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa bermanfaat untuk kebaikan kita semua. Dan untuk sahabat yang telah subscribe dan menyimak video ini, saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. 3 tanda manusia yang disayang Allah. 1. Allah akan berikan ujian atau cobaan. Cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan pada hambanya, itu bisa jadi salah satu cara Allah untuk menunjukkan kasih dan sayangnya Allah kepada hambanya. Dan maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyegerakan balasan keburukan hambanya di dunia, agar kelak nanti di akhirat kita terbebas dari balasannya. Dan maka dari itu, kita sebagai hambanya jangan berpikir, berprasangka kalau cobaan yang terus-menerus datang pada diri kita itu adalah bukan karena Allah itu sudah tidak lagi menyayangi kita sebagai hambanya. Akan tetapi, justru Allah itu sangat mencintai dan menyayangi hambanya. Dan tidak sedikit orang dengan berprasangka seperti itu, tanpa didasari dengan keimanan, dan tidak kuat akan cobaan yang Allah berikan kepadanya, akhirnya ia terjerumus ke dalam kesesatan, keluar dari jalan yang diridhoinya. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka dan mengisi hatinya agar semakin kuat imannya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hambanya, ia akan membuka hatinya dan menjadikannya cinta kepada Allah. Dan Allah akan mengisi hatinya itu dengan keyakinan dan kepercayaan yang kuat, agar ia lebih berhati-hati dalam berperilaku di setiap ucapan dan perbuatannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki pada diri seorang hamba, niscaya Allah akan bukakan pintu hatinya dan mengisinya dengan keyakinan dan kepercayaan yang kuat. Dan Allah jadikan hati hambanya selalu waspada akan liku-liku kehidupan yang dijalaninya. Dan Allah jadikan hatinya bersih, lidahnya berkata benar dan berperilaku lurus. Dan Allah jadikan telinganya mendengar dan matanya melihat. Hadis riwayat Abu Syekh dari Abu Jar. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman akan Islam hingga ia mampu menghayati dan mengamalkan di kehidupannya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala
menyayangi hambanya, maka Allah akan memberikan pemahaman pada hambanya terhadap agama Islam, sehingga ia bisa mengamalkan di kehidupannya sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas dirinya, maka Allah anugerahkan pemahaman akan agamanya." Hadis riwayat Bukhari. Seorang mukmin yang diberikan pemahaman akan agamanya, ia akan selalu tunduk dan patuh kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku telah ridhokan Islam sebagai agamamu." Untuk itulah, mari kita bermuhasabah diri, introspeksi diri, merenung, mengingat apa-apa yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Sahabat, dari ketiga tanda tersebut, apakah ada pada diri kita? Jika ada, maka bersyukurlah, dan jika tidak, jangan khawatir dan putus asa. Mungkin Allah sedang murka akibat dari segala kelalaian kita yang jauh dari jalan yang diridhoinya. Sahabat, manusia itu tidak ada yang luput dari dosa. Maka dari itu, mari kita bertaubat sebelum terlambat dan memohon ampunan dari segala dosa-dosa yang telah kita perbuat selama kita hidup di dunia ini. Yakinlah, bersabarlah, karena Allah akan senantiasa menerima taubat hambanya yang mau bersungguh-sungguh untuk kembali ke jalan yang diridhoinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dan mengampuni segala dosa-dosa yang telah kita perbuat selama kita hidup di dunia yang fana ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.